10 fakta tentang Iputu Randu Wahyu Pradana. Sebelum menyimak berita ini lebih lanjut, mohon tekan tombol like dan subscribe agar Infopoli bisa menghadirkan berita-berita lainnya. Iputu Randu Wahyu Pradana merupakan salah satu middle blocker terbaik yang dimiliki Indonesia. Artis voli kelahiran Denpasar 15 Januari 1994 tersebut sangat ekspresif di lapangan, apalagi saat berselebrasi setelah mencetak poin. Tak cuma berjoget, gaya selebrasinya juga bisa menghancurkan mental lawan dan tim pendukungnya, seperti yang terjadi di SEA Games 2019 di Filipina saat membawa Indonesia meraih medali emas. Ia memperagakan gaya tangan memotong leher di hadapan pendukung Filipina, tapi di luar lapangan, Randu adalah pemain yang selalu ramah kepada penggemar. Berikut 10 fakta tentang Iputu Randu Wahyu Pradana yang dihimpun dari berbagai sumber. Pertama, sepak bola, motocross, dan basket. Iputu Randu awalnya tidak menyukai bola voli. Atlet kelahiran Denpasar, Bali 15 Januari 1994 itu terlebih dahulu menekuni sepak bola. Dia juga hobi motocross, tapi kedua hobinya itu tidak disetujui orang tuanya. Bosan dengan sepak bola, Randu kemudian menekuni bola basket di Denpasar. Ia bahkan sempat ditawari bergabung dengan tim CLS Surabaya, namun kembali tidak direstui keluarga. 2. Cubitan sang ayah. Iputu Randu baru menekuni voli selepas tamat SMP. Saat itu, timnas voli putra dan putri SEA Games tengah mengunjungi Bali. Kebetulan pengurus PBFSI Nyoman Sutisno adalah pamannya. Ia pun diajak ke tempat latihan timnas dan bertemu dengan pelatih Mr. Lee dan Mr. Hu. Kedua pelatih asal Cina itu terkejut dengan tinggi Randu. Ia kemudian diukur tinggi badannya dan ditanya apakah berminat bermain voli. Sebelum menjawab, Randu sempat dicubit sang papa sehingga bilang mau. Sempat disuruh memilih antara voli pantai atau indoor, dia menjawab indoor. Putra pasangan Inyoman Parwata dan Iputu Sri Harmoni ini kemudian bergabung dengan Surabaya Samator karena Mr. Hu melatih di klub tersebut. 3. Dikebukin di Thailand. Saat mengikuti Asian School Games di Thailand pada 2010, Randu pernah dikeroyok sejumlah orang di salah satu bar. Bakbuk, wajah Raju bengap tapi tidak terasa. Itu cerita tersendiri yang menjadi bagian dari sejarah. Kalau tidak begitu, tidak ada cerita. Jangan teriak di kandang sendiri kalau tidak berani di luar, kata Randu menceritakan kisah itu. 4. Kabur dari Samator. Iputu Randu kabur dari Surabaya Samator sekitar 2015-2016 karena tidak ada kejelasan untuk kerja. Dia memilih mengorbankan karir volinya demi masa depan. Menurutnya, karir bisa dicari lagi setelah masa depan. Berhenti dari voli, Randu melanjutkan pendidikan ke TNI Angkatan Laut selama 1 tahun. Pada 2017, ia masuk TNI. Setelah itu, dia baru memulai dari nol lagi dan berlatih voli. 5. Dibantu Jakarta BNI 46. Iputu Randu kembali bermain pada Proliga 2018 dan bergabung dengan Jakarta BNI 46. Randu bisa kembali berlaga di kompetisi voli kasta tertinggi di Indonesia tersebut setelah BNI berkomunikasi dan membayar denda kepada Samator. Ini merupakan imbas dari keputusan Randu keluar dari klub Surabaya tersebut. 6. Terpukul dan bangkit lagi. Randu sempat mengalami masa sulit karena cedera di kaki kiri saat kejurnas di Yogyakarta. Cedera tersebut membuatnya tidak bisa bermain voli selama 1,5 tahun dan harus istirahat menggunakan tongkat serta kursi. Randu sempat berpikir karirnya telah tamat. Cedera itu membuatnya terpukul dan sampai menangis. Tapi, ia kemudian bangkit dan berusaha sembuh dengan melakukan terapi. Cedera itu akhirnya sembuh dan Randu bisa kembali bermain voli. 7. Sersan 2.
Selain voli, Randu juga menekuni karir di TNI Angkatan Laut. Atlet berusia 27 tahun itu kini berpangkat Sersan 2. Meski berkarir di TNI Angkatan Laut, Randu masih mendapat dispensasi untuk mengikuti pertandingan voli. Dia baru akan fokus di TNI AL jika sudah tidak berprestasi dalam voli. 8. Hobi traveling. Ibu Randu memiliki hobi traveling untuk mengatasi kejenuhannya di voli. Dia sangat menyukai pemandangan alam. 9. Punya usaha. Sadar karirnya di voli tidak akan berlangsung lama, Ibu Randu membangun usaha kopi, parfum, dan online shop. Namun, semua usahanya itu dikelola oleh keluarganya di Bali. Meski enggan merinci label kopi yang tengah dirintis, Randu menegaskan keseriusannya dalam membangun bisnis. Karena itu, usahanya direncanakan dengan matang. 10. Dibenci publik Filipina. Ibu Randu pernah dibenci publik Filipina di SEA Games 2019. Kebencian itu berawal dari aksi Randu di laga penyisihan grup dengan mengalahkan tuan rumah 3-0. Pada laga itu, Randu dan para pemain Indonesia tampil percaya diri di tengah teror pendukung Filipina. Dalam satu selebrasinya, pemain berposisi middle blocker tersebut memperagakan gaya tangan memotong leher di hadapan pendukung Filipina. Para netizen Filipina pun menghujat Randu, walau ada yang mengakui kehebatannya. Aksi itu kembali diulang Randu saat Indonesia mengalahkan Filipina 3-0 di final untuk meraih medali emas.